Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam wabarakatuh. Summa alhamdulillahi faradal jihadi 'alal muslimin. Summa alhamdulillahi faradal jihadi 'alal muslimin. Summa alhamdulillahi faradal jihadi 'alal muslimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali mentoring BPI pada kesempatan pagi hari ini, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan dan kesempatan, ya, nikmat sehat yang begitu luar biasa, ya. Karena ya hari ini Ustazah Nur ya sedang diuji oleh Allah, ya, sedang demam gitu, sehingga mentoring BPI kali ini Ikhwan Akhwat ini digabung dulu gitu, karena Ustazah Nur sedang sakit, ya. Jadi kita doakan Ustazah Nur, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diampuni dosa-dosanya. Baik, Ikhwan dan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini materi yang akan pada pertemuan kali ini adalah urgensi halaqah, ya. Urgensi halaqah. Baik, apa itu halaqah, ya? Tapi sebelum masuk di situ, Sasta Hairani, siapa ya? Murid baru ya? Selamat bergabung, Fahim, Masya Allah. Fahim di Makassar ini atau masih di luar kota? Di Makassar, Fahim? Oh ya. Baik, materi kita pada hari ini, ya, sebelum saya mulai, saya minta anandaku sekalian untuk menyiapkan alat tulis, ya, mencatat poin-poin pentingnya saja, ya. Iya, poin-poin penting dalam materi ini, karena ini adalah salah satu kompetensi abad 21, ya, 4C. Ya, 4C itu salah satunya adalah creative thinking dan critical thinking. Ya, ada 4 sebenarnya: communication, collaboration, creative thinking, dan critical thinking. Nah, dengan kita mencatat poin-poin itu, maka kita akan mudah untuk belajar, atau dalam istilah dalam istilah pembelajaran itu smart learning, ya. Ya, smart learning. Jadi kalau Ananda kelas 12 mungkin sebagian sudah pernah saya bimbing cara membuat mind map, ya. Bagaimana kita buat mind map itu adalah salah satu creative thinking, ya, cara belajar atau smart learning. Jadi saya berharap Anandaku sekalian dicatat, tidak perlu dicatat semua, tapi cukup poin-poin pentingnya saja. Baik, Ikhwan dan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita adalah urgensi halaqah. Ya, jadi ini kira-kira gambaran materi kita, ya. Ya, ini ada di dalam ayat, ya. Sebentar saya sampaikan surah apa dan ayat berapa. Ini ruang lingkup materi kita, atau bisa disebut scaffolding materi kita, ya. Ada al-izzatu, ya. Ya, bagaimana caranya mendapatkan kembali al-izzah, ya, kemuliaan, kehormatan. Quwwatul irhab, ya. Quwwatul irhab itu kekuatan yang menggentarkan. Nah, bagaimana caranya kita membangun kekuatan yang menggentarkan? Ya, kita melakukan persiapan, quwwah al-i'dad.
Baik, Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke materi, saya ingin mendengarkan dulu dari anak-anakku sekalian. Ini pengamatan kalian ya, pengamatan kalian terhadap kondisi umat Islam hari ini gitu. Ya, bagaimana kondisi umat Islam hari ini? Mungkin saya mau dengar dulu dimulai dari Fahim, mungkin silakan Fahim. Bagaimana kondisi umat Islam saat ini, Fahim? Menurut Fahim? Tidak terdengar suaranya, Fahim. Coba setting video, coba setting audionya. Belum terdengar suaranya, Fahim. Belum terdengar. Baik, kalau begitu ini dulu deh. Oh, rusak mic-nya, Masya Allah. Subhanallah. Baik. Saya mau dengar dulu Zafira ya, Zafira. Bagaimana kondisi umat Islam hari ini, Zafira? Iya. Yang Zafira saksikan di televisi, di YouTube, atau yang Zafira saksikan langsung di tempatnya, bagaimana kondisi umat Islam hari ini gitu. Masih banyak yang ini masih banyak yang apa lagi tuh, masih banyak yang ini di luar agama, yang masih banyak yang terlalaikan, Masya Allah. Apa itu, apa yang dilalaikan oleh orang-orang itu gitu, padahal dia muslim gitu. Suka melalaikan sholatnya. Wah, subhanallah, masih suka melalaikan sholatnya ya. Iya. Kemudian saya mau dengar dulu Novi Rahma sama Diandra, kameranya on ya, sama Nabila juga. Saya mau dengar dari Tifa dulu. Tifa, silakan Tifa. Bagaimana kondisi umat Islam Indonesia atau dunia saat ini gitu? Silakan Tifa. Kayak gimana ya, karena kemajuan juga. Kemajuan era, jadi kayak era gitu Ustaz. Kayak Islam tapi gayanya agak tercampur sama gaya ya akibat globalisasi gitu. Kebarat-baratan begitu ya. Jadi Islam agak-agak gimana gitu. Oh, ya, Masya Allah. Ya, saya mau dengar dulu. Saya mau dengar Faya. Mana Faya? Enggak ada Faya ya. Kila dulu. Ya, selamat bergabung Magfirah ya, kelas 12. Kila dulu. Iya. Kila. Bagaimana kondisi umat Islam hari ini, Kila? Ya, Ustaz. Kondisi umat Islam hari ini. Bagus. Bagus ya. Iya, Ustaz, bagus. Kalau umat Islam di Palestina bagaimana, Kila? Katanya bagus. Apa, Ustaz? Umat Islam di Palestina gimana? Itu kurang bagus. Oh, kurang. Masya Allah. Oke, baik. Jadi kondisi saat ini, kondisi umat Islam saat ini adalah ada di dalam hadis ini ya. Ada dalam hadis ini, saya bacakan hadisnya. La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibr wa zira'an bi zira' hatta law salaku juhra dabbin lasalaktumuh. Qulna ya Rasulullah al-yahuda
wan nasara qala faman. Ya, yang artinya ya kata Rasulullah SAW bersabda, kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga kalau mereka memasuki lubang biawak, kalian pun pasti mengikutinya. Lalu kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang sebelum kami itu Yahudi dan Nasrani? Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, hari ini kita jadi pengekor buta. Ya, pengekor buta. Jadi ikut saja gitu ya, ikut saja sesuatu tanpa kemudian kritis terlebih dahulu, tanpa mencari tahu terlebih dahulu gitu. Ya. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang sekarang kan lagi tren goes ya, saya tidak ingin menyalahkan seperti itu, tapi yang dimaksud pengekor buta ini lebih kepada pemikiran gitu ya. Pemikiran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Kita jangan sampai mengikuti pemikiran-pemikiran mereka, apalagi kepercayaan mereka. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini umat Islam itu kehilangan izzah. Ya. Kehilangan izzah. Umat Islam ini dalam kemunduran. Mengapa saya katakan seperti ini? Ya, fakta-faktanya kemudian ya, fakta-fakta yang kita saksikan di Palestina, ya, umat Islam di Palestina yang kemudian terus-menerus dijajah oleh tentara Israel, ya. Kemudian kaum muslimin di Bosnia, ya, Serbia Herzegovina itu juga ditekan ya, mendapat tindakan represif dari pemerintahannya gitu. Umat muslimin di suku Rohingya di Myanmar gitu ya, itu kemudian mendapat perlakuan yang represif juga dari pemerintah gitu. Ya. Ada umat Islam di provinsi Uighur Cina gitu. Ya. Nah, ini kondisi umat Islam saat ini, kehilangan kehormatan, kehilangan izzah. Ya. Ya, baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena umat Islam sudah tidak memiliki izzah, harga diri, kemuliaan. Ya, harga jiwa umat Islam di pentas dunia sangat murah. Ya. Jadi satu orang Amerika meninggal ya di negara lain dunia, ya pasti dunia ribut ya. Kalau ada di sini yang pernah nonton Fast to Furious ya, film, ada salah satu aktornya yang meninggal dunia ya, Brian gitu ya. Ada yang tahu? Ya, itu satu dunia itu seperti kalau kita lihat di media sosial itu seperti berduka gitu. Ya, sementara umat Islam yang kemudian berada di Palestina ya, setiap hari mendapat tindakan represif, dijajah gitu. Kaum muslimin di Uighur, provinsi Uighur Cina, kaum muslimin di Myanmar ya, kaum muslimin Rohingya itu terus mendapat tindakan represif ya. Dunia seperti tidak tahu apa-apa gitu. Padahal ya umat Islam saat ini sedang lemah ya, kehilangan kehormatannya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya fenomena ini juga kita saksikan di negara kita, di Indonesia. Ya, masjidnya besar, masjidnya mewah, ya Masya Allah, para dermawan menyumbang ke masjid. Tapi kemudian tidak terisi full itu masjid-masjid gitu. Ya, dalam keadaan normal ya, bukan dalam kondisi pandemi gitu. Itu tidak terisi penuh ya. Kalau kita lihat fenomena kas-kas masjid yang orang begitu bangga berbelanja bahan material gitu ya. Ya, berbelanja semen ya, bahan untuk menara masjid, tapi orang ya
tidak kemudian berbangga dengan program-program yang meningkatkan kapasitas diri gitu. Jadi lebih banyak meningkatkan sesuatu yang bersifat materi. Ya, itulah kondisi umat Islam di Indonesia pada saat ini. Ya, saya pernah melakukan riset ya terhadap kas-kas masjid itu, cuma saya masih kurang referensi gitu. Mesti perbanyak referensi lagi untuk melakukan riset kas-kas masjid di Indonesia. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kondisi kita saat ini, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ribuan umat Islam dibantai, ya. Pada diam saja gitu ya. Karena itu kita perlu membangkitkan lagi agar izzatul muslimin, harga diri umat Islam itu bisa muncul lagi. Lalu how to start? Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya? Ya, tentu kita perlu yang namanya quwwatul irhab. Ya, kekuatan yang menggetarkan. Ya, inilah yang menjadi penyebab mengapa kemudian kaum muslimin dalam pengkaderan Rasulullah SAW itu punya kekuatan yang menggetarkan. Apa saja kekuatan yang menggetarkan itu? Ya, ada dalam hadis ya. Rasulullah SAW diberi keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, ya, Rasulullah bersabda, aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi manapun sebelumku. Aku ditolong dengan ketakutan musuh sejauh sebulan perjalanan. Dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan untuk bersuci, maka dimanapun seorang dari umatku mendapati waktu sholat, maka sholatlah. Dihalalkan untukku ghanimah atau harta rampasan perang, yang tidak dihalalkan kepada siapapun sebelumku. Diberikan kepadaku syafaat, dan nabi sebelumnya diutus untuk kaum tertentu, sedang aku diutus untuk semua manusia. Ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaum muslim orang-orang non-Islam itu ya di zaman Rasulullah itu gentar sebelum bertemu. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan, musuh-musuh merasakan ketakutan sebulan sebelum bertemu dengan Rasul. Ya, ada kekuatan yang menggentarkan musuh. Ya, di antaranya itu adalah kalau kita baca sirah perang Tabuk. Ya, perang Tabuk ini kisahnya luar biasa gitu ya. Kaum muslimin sudah ready, tentara Romawi sudah ready, siap bertemu di daerah Tabuk, ternyata ya tentara Romawi kabur duluan gitu ya. Ketika kaum muslimin tiba di Tabuk, ya nggak ada tentara Romawi, takut berhadapan. Begitu pula dalam perang Mu'tah, ya. Dalam perang Mu'tah ini kaum muslimin jumlahnya yang terhimpun, kemudian jumlahnya adalah sekitar 3.000 melawan koalisi tentara Romawi itu, ya berkoalisi dengan provinsi-provinsinya, provinsi-provinsi Romawi itu ada sekitar 200.000. Ya, Anda bisa bayangkan bagaimana ya 3.000 kaum muslimin melawan 200.000. Hasilnya seri gitu. Ya. Tentara Romawi mengalami kerugian yang luar biasa, kekalahan yang luar biasa, banyak tentaranya yang mati, sementara kaum muslimin ya tetap gitu. Kaum muslimin tetap dengan kehormatannya, tetap dengan izzahnya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada saat itu punya kekuatan yang menggentarkan musuh. Bahkan dalam peristiwa ya peristiwa penaklukan Khaybar, benteng Khaybar, ya bentengnya orang-orang Yahudi, ya ada Yahudi yang menyerah tanpa ada pertempuran, yaitu Bani Nadir. Nah, ini belum bertempur sudah menyerah. Ya, jangan kita jadi seperti ini ya. Ini karakteristik orang Yahudi ya. Jangan kita mengikuti karakteristik yang satu ini. Belum dicoba sudah menyerah. Ya, belum bertempur sudah menyerah.
belum berusaha sudah menyerah. Ya, saya maunya Ananda sekalian di SMA ini ya optimis gitu ya. Sekalipun misalnya suatu saat diberikan amanah yang dia belum pernah sama sekali untuk melakukannya, ya jadilah quick learning atau smart learner, ya, pembelajar cepat, pembelajar cerdas. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, harta rampasan perang tanpa pertempuran itu disebut fa'i. Ya, pada perang Tabuk, ya, melawan non-Arab juga tidak terjadi pertempuran karena pasukan Romawi sudah pergi meninggalkan daerahnya sebelum Rasulullah SAW datang. Ditanam rasa takut, ya, ya, maka Allah menanamkan rasa takut di hati musuh-musuh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Quran surah Al-Anfal ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang takut yang ditanamkan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Turhibu nabi, siapa saja itu? Yang pertama aduwallah, musuh-musuh Allah. Wa aduwakum, musuh-musuh Islam. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Musuh lain yang tidak dideteksi oleh umat Islam tapi Allah mengetahuinya. Siapa kira-kira ini? Musuh lain yang tidak dideteksi oleh umat Islam. Nah, ini dari kalangan jin, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita perlu melakukan persiapan, ya. Kita perlu melakukan persiapan. Segala kekuatan kita persiapkan agar umat Islam memiliki kekuatan yang menggetarkan. Maka syaratnya umat Islam harus memiliki segala kekuatan. Dalam surah Al-Anfal ayat 60 disebut kuwatin dalam bentuk tanwin, ya, nakirah, yang berarti segala macam kekuatan yang disanggupi. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Segala macam bakat yang kita punya gitu. Segala macam, ya, sesuatu yang terpendam, potensi di dalam diri kita, itu kita gunakan untuk kemudian mempersiapkan diri membela agama Allah, mendakwahkan agama Allah agar agama Islam ini menjadi mulia. Ya. Ya, ada yang jago bahasa Inggris seperti Ananda Dimas, ya persiapkan itu sebaik mungkin gitu. Kemampuan bahasa Inggrisnya untuk membela agama Allah. Ya. Ya, ada Ananda Tifa yang jago videografi gitu ya. Persiapkan itu gitu. Bila perlu, kalau saran Ustadz kepada Tifa, beli bukunya gitu, beli buku tentang videografi gitu. Biar kemampuan ini, kalau kemampuan ini kemudian menjadi expert, bisa digunakan untuk membuat video-video dakwah yang luar biasa. Ya. Ya, ada Ananda Akila yang kemudian kemampuan public speakingnya baik gitu. Ya, gunakan kemampuan ini untuk memajukan Islam. Ya, ada Ananda Zafira, ya, yang sudah menghafal Al-Quran. Ya, tinggal mungkin yang perlu ditingkatkan adalah murojaahnya dan pemahamannya terhadap ayat-ayat tersebut. Gitu. Karena makna dari warattilil Qur'ana tartila, ya, bukan hanya membaca indah gitu ya, tetapi kita juga memahami artinya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita siapkan kekuatan yang bisa kita siapkan. Ya, kekuatan yang utama yang pertama adalah kekuatan akidah, kuwatul akidah.
ya. Ya, jangan sampai kita murid SMA IT Nurul Fikri Makassar masih percaya yang namanya tahayul gitu ya. Masih percaya yang namanya sesuatu yang ya tidak ada di dalam agama kita, tidak sesuai dengan prinsip agama kita gitu. Masih percaya kalau burung gagak gitu bunyi gitu melewati rumah, kita masih percaya bahwa nanti akan ada orang yang meninggal itu karena burung gagak tersebut gitu. Nah ini maka ya kita perlu belajar yang namanya akidah gitu. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar umat Islam ini ya kemudian ada namanya kuwatul wahdah, kekuatan kesatuan dan persatuan. Ini juga mesti kita persiapkan, ya. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat, ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan lintas bangsa, ya. Ada Salman Al-Farisi dari Persia, ya. Ada Suhaib Ar-Rum dari Romawi, ya. Ada Bilal bin Rabah dari Habasyia, dari Afrika, ya. Kemudian mereka bersatu, ya, semangat persatuan gitu, ya. Begitu pula ya, kita, ya, bahkan bangsa kita ini pun dibangun atas nama persatuan dan kesatuan gitu ya. Bagaimana pemuda Sulawesi, pemuda Ambon, ya, pemuda Sumatera, pemuda Islam, ya, pemuda Jawa gitu ya, melebur sekat-sekat kesukuan mereka untuk hadir pada Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928. Ya. Mereka melebur sekat-sekat kesukuan mereka. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau semangat persatuan ini ada di saya coba tampilkan semangat persatuan yang saya maksud, yang perlu kemudian untuk kita bangun, ya. Terdengar suaranya? Enggak? Suaranya terdengar? Ya Ustaz. Terdengar? Ya Tidak. Ustaz, dengar. Terdengar ya? Suara apa? Suara video? Suara apa Ustaz? Suara tak? Suara video terdengar? Oh, enggak. Enggak ya? Enggak. Tunggu, saya coba. Enggak. Saya coba ubah settingannya dulu ya, biar terdengar suara videonya yang saya maksud dengan semangat persatuan.
Ustaz, saya tak bisa dengar suara video. Saya tak bisa mendengar suara video. Tidak, maaf ya. Baik, mungkin tidak terdengar ya, tidak terdengar suaranya. Baik, kita lanjutkan saja. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga namanya kekuatan sarana dan prasarana. Kuwatul wasail, ya. Kita harus menyiapkan kekuatan sarana dan prasarana. Jadi kita mau expert di bidang apa nih gitu. Ya, kita mau expert di bidang apa? Ya. Kita perlu menyiapkan perangkat-perangkatnya, sarana, prasarananya. Ya, jangan lupa untuk kemudian mempersiapkan itu semua. Masya Allah. Silakan masuk ini. Ada kakanda kalian, kakanda Nisa datang di sekolah. Silakan masuk Nisa. Masya Allah. Calon mahasiswa UIN. Masya Allah. Silakan duduk Nisa. Ya, kakanda kalian Nisa datang. Baik, sarana prasarana. Kalian mau jadi apa gitu? Ya. Di sini siapa yang mau jadi pengusaha? Ya, siapa mau jadi pengusaha di sini? Enggak ada ya? Kalau Tifa apa cita-citanya Tifa? Ya Ustaz. Cita-citanya Tifa mau jadi apa? Enggak tahu sih. Enggak tahu ya. Kalau Kila mau jadi apa cita-citanya? Ya Ustaz. Mau jadi apa Kila cita-citanya? Jadi dokter kah? Jadi apa? Jadi orang yang berguna. Orang yang berguna. Tidak spesifik ya, masih belum spesifik ya. Kalau saya mau dengar dulu suaranya Magfira, ya Magfira. Magfira cita-citanya mau jadi apa? Belum tahu. Belum tahu juga. Kalau Ananda kelas 11 itu saya dengar kemarin banyak yang bercita-cita jadi dokter ya. Ivana itu mungkin ya, Ivana salah satunya yang mau jadi dokter ya, Ivana ya. Ustaz. Ya. Jadi kalau mau jadi dokter ya kita harus menyiapkan sarana prasarananya mau jadi dokter. Ya. Kita lakukan persiapan gitu untuk menjadi dokter. Ya, tapi sebelum itu kita mesti punya namanya the role model. The role model ini adalah orang yang expert di bidang itu gitu. Ya, kalau dokter ini yang terkenal ini ya salah satunya adalah Dr. Zaidul Akbar gitu. Ya. Kalau dokter yang wanita saya lupa namanya. Ada dokter yang terkenal itu. Adiknya Oki Setiana Dewi ya. Dia juga seorang dokter muslimah yang luar biasa gitu. Dia expert di bidang kedokteran. Ya. Jadi kalau teorinya John C. Maxwell itu ya, lakukan sesuatu yang kita pengen ahli di bidang itu, lakukan itu selama 10.000 jam. Itu teorinya John C. Maxwell. Ya, jadi misalnya Kila ingin baik peningkatan public speakingnya gitu ya, ya lakukan hal itu 10.000 jam. Insya Allah kita akan menjadi ahli. Ya, saya pun sekarang masih menghitung-hitung gitu. Berapa kali saya mengajar? Saya pengen expert di dalam hal penyampaian materi gitu. Ya. Ya, Dimas yang kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, ya. Ya, lakukan diskusi bahasa Inggris ya. Dimas itu
hitung-hitung 10.000 jam, insya Allah Dimas akan menjadi expert di bidang itu, ya. Conversation gitu, ya. Fajar yang kemampuannya, ya, ingin videografi dan desain baik gitu, ya lakukan itu 10.000 jam, ya. Ya, tapi pastikan dalam desainnya Fajar ketika mengambil logo mesti izin dulu gitu. Kalau buat desain-desain yang biasa nggak apa-apa, latihan terus saja gitu. Kalau di ilmu kedokteran itu ada namanya koas gitu ya. Yang mau jadi dokter ini pasti sudah harus tahu gitu. Koas itu ya pengabdian seorang dokter itu tanpa dibayar, justru si dokter yang koas ini yang membayar gitu, ya, yang membayar, ya, karena dalam rangka ingin meningkatkan skill. Ini ya sarana dan prasarana, kuwatul wasail, lakukan persiapkan sarana-sarana, karena umat Islam ini butuh dokter-dokter yang beriman. Ya, supaya di rumah, ya, salah satu fungsinya supaya di rumah sakit bersalin, ya, bukan dokter laki-laki lagi yang kasih bersalin perempuan gitu. Ya, kita persiapkan itu gitu. Ya, kita butuh, ya, umat Islam ini kita butuh orang-orang yang pandai berbahasa Inggris agar bisa kemudian mengajarkan agama Islam ini kepada orang-orang barat gitu. Ya. Ya, Dimas kalau mau lihat dai yang luar biasa itu bahasa Inggrisnya, ada Ustadz Imam Syamsi Ali gitu, yang berdakwah di Connecticut, New York. Ya, bahasa Inggrisnya baik gitu. Iya. Yang mau expert di bidang videografi juga seperti itu. Kita butuh konten-konten creator yang pemahaman Islamnya baik gitu. Dan dia menyebarkan konten-konten dakwah gitu. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang kita lakukan adalah salah satunya adalah persiapan kaderisasi. Segala macam kekuatan itu, segala macam minat, bakat dan potensi kita tidak akan terwujud kecuali ya dilakukan langkah-langkah persiapan kaderisasi atau i'dad atau tarbiyah. Karena tidak mungkin itu bisa direalisasikan dalam sehari semalam, ya, tidak seperti kisah siapa di sini yang pernah jalan-jalan ke Candi Prambanan di Jogja, ya. Siapa pernah jalan-jalan ke Candi Prambanan? Ya. Kalau menurut legenda 1000 candi tersebut dibangun dalam satu malam, ya nggak seperti itu ya, itu cuma mitos, itu cuma legenda gitu. Ya, kemampuan yang expert itu tidak dibangun secara instan. Maka kita, ya, orang-orang Islam ya yang ingin mempersiapkan diri, ya, butuh waktu yang panjang dan keseriusan yang dalam. Persiapan itu salah satunya adalah dalam bentuk tarbiyah, pendidikan, pembinaan, ya, agar kader-kader yang nanti memiliki segala macam kekuatan yang diperlukan, ya, sehingga akan menggentarkan musuh-musuh Islam. Ya. Ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ingin umat Islam ini kembali meningkat harga dirinya, kehormatannya, percaya dirinya gitu. Maka rangkaian langkah-langkah menuju izzah itu terangkum dalam Quran surah Al-Anfal ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamun. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah segala sesuatu yang kita bisa persiapkan untuk menghadapi siapa yang dihadapi itu, siapa
Ya, aduwallah, musuh-musuh Allah, wa aduwakum, musuh-musuh Islam, wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Musuh-musuh yang tidak terdeteksi oleh kita gitu. Ya, kenapa di SMA IT Nurul Fikri Makassar kita ya bahkan diwajibkan untuk menghafal itu ya. Menghafal zikir pagi petang gitu. Ya, zikir itu sebagai benteng bagi diri kita gitu. Ya, untuk menghadapi musuh-musuh yang tidak kalian lihat gitu. Ya. Ya, musuh-musuh yang membuat kalian malas, musuh-musuh yang membisikkan ya, bisikan-bisikan pikiran negatif kepada kalian. Ya, maka ada zikir pagi petang yang kemudian diajarkan kepada kalian ya, di boarding gitu. Ya. Ya, bahkan ya, ada kita berlindung kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kita berlindung kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah. Ya. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya, menghadapi musuh-musuh yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kabar baiknya adalah alhamdulillah Sulawesi Selatan sudah masuk zona orange ya. Mudah-mudahan ketika berubah menjadi zona kuning, kita bisa kembali bertemu, bertatap muka, bersua di sekolah gitu. Dan kita akan kembali ya mengajarkan kepada kalian ya, cara-cara persiapan yang mesti kita lakukan ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik tarbiyah kita, mentoring BPI kita yang pertama adalah Rabbaniyah. Ya, Rabbaniyah ini mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ya tidak mengajak kalian kepada individu gitu, kepada seseorang, kita tidak mengajak kalian kepada suatu komunitas, suatu organisasi, ya, suatu kepentingan, tapi ya karakteristik tarbiyah yang benar itu adalah kita mengajak kalian untuk semakin dekat kepada Allah, ya, memberikan loyalitas kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wala wal bara, ya. Memberikan loyalitas kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, kita ingin mengajak kalian untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kemudian tarbiyah madal haya, long life education. Ya. Ya, kita ingin mengajari kalian bahwa belajar itu adalah suatu proses yang tidak berhenti ya sepanjang hidup kita. Rest of your life, sepanjang hidup itu adalah pembelajaran kita. Ketika selesai sarjana berhenti belajar, enggak seperti itu. Ketika selesai S2 atau selesai dokter dia berhenti belajar, enggak seperti itu. Ya. Dalam agama kita belajar itu terus gitu. Ya, kita terus belajar sepanjang hidup kita. Ya. Nanti insya Allah kalau sudah bertatap muka saya coba sharing kepada Ananda RKU ya, rencana kontribusi unggulan. Kita mau jadi apa, bagaimana cara menyusun kurikulum pribadi kita gitu. Kita mau jadi apa, ada kurikulum yang kita susun. Cita-cita kita jadi apa, kita buat langkah-langkah untuk menuju ke sana. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, dan dilakukan secara tadarruj, ya, bertahap. Ya, tidak serta-merta langsung berubah gitu ya. Ya. Tidak serta-merta kalau ibarat mie instan ya, mie instan saja mesti dimasak dulu ya, panasin air gitu ya. Ya, dicampur bumbunya gitu. Ya, padahal namanya mie instan tapi masih harus diproses dulu. Ya, begitupun dalam proses pembelajaran kita, dalam proses mentoring BPI kita itu bertahap. Ya. Kemudian bersifat syumuliyah, menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan universal. Ya. Ya, kita di dalam Islam mau masuk WC saja kita ya diatur ya. Masuknya kaki apa kalau masuk WC? Fajar masuk. Kalau masuk WC kaki apa Fajar duluan?
Ya, Ustaz. Kaki apa yang masuk duluan kalau masuk WC? Kiri kapan? Kiri atau kanan? Kaki kiri ya, Fajar ya. Kita berlindung ya. Kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita meminta perlindungan Allah dari ya syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ya, karena WC rumahnya syaitan. Jangan berlama-lama di WC ya. Ya, di situ rumahnya syaitan. Ya. Ketika kita keluar gitu ya, ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'adza wa 'afani. Kita bersyukur kepada Allah. Ya, pencernaan kita lancar gitu ya, tubuh kita sehat. Ya, kita meminta ampun kepada Allah, ya, ghufranaka. Ampuni aku. Ya. Kita mau keluar rumah gitu ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mau keluar rumah ya. Ya, hal-hal sederhana itu diatur di dalam Islam, apalagi hal-hal sekompleks mau jadi dokter gitu, kedokteran, mau belajar public speaking, mau menguasai bahasa Inggris, ya, ya, mau jadi content creator, ya, videografi gitu, ya, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itulah Islam dengan meliputi segala aspek kehidupan. Maka ya salah satu sarananya atau sarana utamanya adalah tarbiyah kita, mentoring kita pada setiap pekan. Ya, Ustaz bacakan hadis ya dari Abi Waqid Al-Harith bin Auf. Ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk di masjid dan para sahabat bersama beliau, tiba-tiba datang 3 orang, yang 2 mendatangi Rasulullah SAW dan yang lainnya pergi berlalu. Maka keduanya berdiri di hadapan Rasul, salah satunya melihat senggang di halakoh, maka ia segera duduk di tempat itu. Dan satunya lagi duduk di belakangnya. Adapun orang yang ketiga, maka ia pergi berlalu dari majelis itu. Ketika Rasulullah SAW selesai, beliau bertanya, maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi? Adapun salah seorang dari mereka, ia mencari tempat di sisi Allah, maka Allah pun memberinya tempat. Dan yang kedua adalah orang yang malu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga adalah orang yang berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Ya, ini termasuk hadis yang kemudian mengajarkan kita tentang adab bermajelis gitu ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan ya. Kita akan mulai membahas materi-materi halaqah dengan materi yang paling dasar, akidah. Agar kita memiliki kekuatan akidah ya. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita. Saya minta semuanya kameranya on dulu. Saya mau screenshot. Silakan kameranya on. Ivana mana ini Ivan? Oke, Ivana, monitor Ivana. Enggak ada ya Ivana. Rai, Novi Rahma, silakan kameranya on. Sama Faiza, tolong kameranya on, saya akan screenshot. Faiza, tinggal Faiza lagi. Baik, tolong lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, sabar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, syukron anak-anakku sekalian. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri mentoring BPI pekan depan, dan kita doakan semoga Ustazah Nur Hayati kembali sehat ya, agar bisa mengisi mentoring BPI kalian. Karena
di akhwat itu ada materi khusus keakhwatan ya. Ada materi khusus keakhwatan yang tentu saja bukan saya yang akan mengisinya gitu ya, tetapi Ustazah Nur Hayati gitu. Ya. Baik, sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan kepada anandaku. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Nabila, gimana kabarnya Nabila? Ya. Nabila, bagaimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zafira, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz. Di Makassar ya, Zafira? Di Majene Ustaz. Oh, pantas kulihat fotonya kemarin ya, jalan-jalan ke pantai gitu. Masya Allah. Pantai di Majene ya, Masya Allah. Ya. Kalau Kila gimana Kila? Aman ablam Kila? Iya. Tifa di Makassar aja Tifa atau masih di Kalimantan? Di Makassar ya Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Fajar gimana kabarnya Fajar? Alhamdulillah masih kurang sehat, Ustaz. Oh, masih Luka. kurang sehat, Masya Allah. Ya, semoga Allah angkat penyakitnya ya. Ya. Amin. Amin. Dimas gimana kabarnya Dimas? Alhamdulillah, saya baik saja. Alhamdulillah. Syukran Dimas. Magfira Afwan. gimana kabarnya di Makassar Ji? Kila aman ablam Kila? Ya Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan mentoring BPI ini kita lebih semangat lagi untuk mengikutinya karena ya, kita tengah dipersiapkan menjadi ya pemimpin masa depan ya. Kita tengah dipersiapkan menjadi orang-orang yang kemudian membuat umat Islam ini kembali berjaya, kembali mulia gitu. Ya, dalam peradaban Islam, ya. Bahkan saya lupa dia seorang ekonom atau sejarawan ya. Samuel Huntington itu menulis dalam bukunya Clash of Civilization. Ya, dia yang seorang non-muslim masih kemudian optimis datangnya kebangkitan Islam. Bahwa peradaban Islam ini akan kembali bangkit padahal dia non-muslim. Ya, Samuel Huntington saja gitu. Ya, yang non-muslim optimis tentang kebangkitan Islam. Maka seharusnya kita umat Islam lebih optimis lagi dan mempersiapkan diri kita. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak anandaku sekalian, ikhwan dan akhwat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.